Shalom Jemaat GKI Harapan Indah. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara walaupun masih secara daring. Buat yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Astrid Angelina. Saya sempat melayani di GKI Harapan Indah tahun 2012 sampai 2013. Waktu itu saya masih berpredikat sebagai mahasiswa praktek dari STT Saat. Sekarang saya sudah berkeluarga, punya satu putri, dan saya melayani sebagai guru di SMTK Pelangi Kristus Surabaya. Mungkin sekian dulu perkenalannya. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 21 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengawali renungan ini dengan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pria yang terlihat sangat dekat dengan seorang wanita. Perlakuannya pun bisa dibilang spesial kepada wanita tersebut. Tiap hari nggak pernah absen telepon atau paling enggak WA gitu ya. Kalau hari Minggu, pria ini rajin menjemput dan mengantar si wanita ke gereja. Di hari-hari yang lain pun si pria sering sekali mengajak wanita ini untuk jalan, makan berdua ataupun nonton berdua. Mereka terlihat seperti pasangan yang romantis dan relasi mereka sudah berlangsung cukup lama. Bahkan si pria sudah kenal akrab dengan keluarga si wanita. Namun tahun demi tahun berlalu, sang pria tidak kunjung melamar si wanita. Tiba-tiba tersiar kabar bahwa pria ini akan segera menikah. Ironisnya, dia tidak menikahi wanita yang saya ceritakan tadi, tetapi dia menikah dengan wanita lain. Bapak Ibu, bagaimana komentar Anda terhadap pria ini? PHP, pemberi harapan palsu. Mungkin itu gelar yang kita sematkan kepadanya. Sudah membuat si wanita menunggu, berharap, melangkah ke pelaminan, tapi ternyata harapan yang diberikan palsu, tidak pernah terwujud. Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada manusia, selalu ada kemungkinan untuk kecewa. Bisa jadi orang tersebut tidak mampu memenuhi harapan kita, atau memang orang tersebut sebenarnya tidak peduli pada kita dan hanya berniat mempermainkan kita. Beda ceritanya jika kita menaruh harapan kepada Tuhan. Bagian Alkitab yang tadi kita baca telah memberikan setidaknya 2 alasan kenapa kita seharusnya menjadikan Tuhan sumber pengharapan kita. Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan pada janjinya tampak jelas di 2 ayat yang tadi kita baca. Dalam 2 ayat saja sudah 3 kali diulang frasa seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya. Tuhan memang berjanji kepada Abraham dan Sarah. Kemudian Tuhan menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal yang sebelumnya, sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, Allah sudah menjanjikan Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Tuhan berkata, "Kau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit." Kemudian janji tersebut diulang-ulang lagi dalam beberapa kali kesempatan. Misalnya, di Kejadian pasal 15, ketika Abraham berkata kepada Tuhan, "Hartaku ini nantinya akan dimiliki oleh Eliezer hambaku, sebab aku tidak mempunyai anak." Lalu Tuhan datang dan berfirman kepadanya, ayat 4, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan jadi ahli warismu." Kemudian janji itu diulang lagi di pasal 17, ketika Abraham berkata kepada Tuhan, "Kiranya Ismail boleh berkenan di hadapanmu." Pada waktu itu memang Abraham sudah mengambil Hagar dan kemudian lahir Ismail bagi Abraham, gitu ya.
Nah, tetapi Tuhan berkata demikian, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tidak cukup 2 kali Tuhan mengulang perjanjiannya, masih ada kesempatan yang ketiga. Di pasal 18, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan ternyata janji itu sungguh-sungguh digenapi di pasal 21 yang kita baca tadi. Saudara, Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah ingkar akan janjinya. Namun, janji Allah itu tidak selalu kita dapatkan dengan cepat secara instan seperti yang kita mau. Melihat kasus Abraham dan Sarah, waktu janji itu pertama kali diucapkan oleh Allah, pada waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Tetapi kita lihat di pasal 21 ayatnya yang kelima, Ishak baru lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Itu artinya Abraham harus menunggu selama 25 tahun, saudara. So, bisa jadi kita masih harus menunggu sebelum janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Seperti kata pengkhotbah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alasan yang pertama kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita adalah karena Tuhan kita setia. Kemudian alasan kedua, karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk yang terbatas. Kadang kita bisa lelah, kita bisa sakit, kita bisa lupa, kita bisa tidak sanggup melakukan apa yang sudah kita janjikan. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Kuasa Allah tidak terbatas dan Allah sanggup melakukan apa yang mustahil menurut manusia. Ketika Allah menjanjikan anak kepada Abraham, usia Abraham sudah sangat tua dan bahkan Sarah sudah mengalami menopause. Secara kedokteran tidak mungkin mereka bisa mempunyai anak. Bahkan Sarah pun tertawa ketika mendengar janji Tuhan itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya Ishak lahir dari rahim Sarah. Di ayat 6-7 Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Tuhan telah mengubah tawa tidak percaya Sarah menjadi tawa sukacita. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita juga akan mengalami sukacita seperti Sarah. Karena Tuhan kita setia dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan hal yang mustahil menurut pandangan manusia. Bapak Ibu, apa atau siapakah yang menjadi sumber pengharapan kita selama ini? Apa atau siapa yang kita andalkan ketika kita mengalami masalah atau pergumulan di dalam hidup kita? Manusiakah yang seringkali merupakan pemberi harapan palsu? Atau Tuhan yang merupakan pemberi harapan pasti? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Bapa, di masa pandemi ini mungkin ada di antara kami yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Kami merasa menderita karena terjangkit COVID-19, atau kami kehilangan orang yang kami kasihi. Kami kehilangan harapan. Atau mungkin ada di antara kami yang menjalani hidup dengan penuh pesimisme. Keadaan ekonomi tidak menentu, dan saya mengalami kesulitan ekonomi. Bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan keadaan seperti ini? Mungkin ada beberapa di antara kami yang menjalani hidup dengan pesimisme. Tetapi biarlah mulai hari ini Tuhan, kami berharap kepada Tuhan. Kami yang kehilangan harapan, biarlah harapan kami timbul kembali. Karena kami tahu ketika kami menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kami akan menikmati sukacita seperti Sarah. Karena
Tuhan adalah Allah kami yang setia, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Karena itu kami ingin menyerahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.